Para bapak dan ibu, saudara, saudari sedharma yang berbahagia, selamat berjumpa. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Puji syukur kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan tentang iman dan imun. Iman itu kita sendiri yang mewujudkannya. Jalan suci atau jalan kebenaran itu kita sendiri yang menjalankan pula. Tiong Yong bab 14 ayat 1. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kalau pada saat ini kita masih sehat, ini merupakan suatu anugerah. Karena sehat itu adalah suatu kekayaan yang dapat mewujudkan cita-cita. Kalau kita sehat, berbagai aktivitas dapat kita laksanakan. Sehat itu suatu yang tak ternilai harganya. Sehat itu mahal, sehingga peribahasa Yunani mengatakan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, banyak orang sekarang mengatakan, jagalah imun Anda, jangan sampai lemah. Kalau imun Anda lemah, maka akan mudah terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, agar tubuh kita tetap sehat, makanlah makanan yang bergizi, buah-buahan yang segar, banyak minum, olahraga yang cukup, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, gunakan masker, dan di rumah saja. Imun yang kuat dan mudah dan tidak mudah terjangkit oleh COVID-19. Para bapak dan ibu yang berbahagia, kalau dulu misalkan di rumah kita kedatangan tamu, apakah itu saudara, apakah itu tetangga, apakah itu teman, mungkin kita merasa senang dan juga berharap ada berkah. Tapi kalau sekarang mereka datang, kayaknya kita sudah berpikiran negatif, jangan-jangan wabah, jangan-jangan corona. Oleh karena itu, kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah panjang sana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, ada perantau yang ingin bertemu
dengan anak istrinya di kampung, katakanlah pulang kampung, dia berpikir, saya kan baik-baik saja, saya kan sehat-sehat saja, kenapa sih pulang kampung dilarang? Benar, kalau imun kita kuat, ya biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Tapi kalau imun kita lemah, bisa dijamin nanti kalau kita pulang kampung, anak istri bisa sehat. Lebih baik kita jaga diri kita dulu agar tetap sehat. Karena dengan menjaga diri kita sendiri sehat, berarti keluarga juga akan sehat. Keluarga sehat, orang banyak juga akan sehat. Itulah ya tentang imun. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana kalau iman itu lemah? Bapak, Ibu, saudara, saudari sedharma yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia, juga di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan, perkantoran-perkantoran, perdagangan-perdagangan yang dinonaktifkan, sehingga banyak pula karyawan-karyawan yang dinonaktifkan atau di PHK. Ini dampaknya sangat besar, berpengaruh kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang di kota maupun masyarakat yang di desa. Ini sangat berpengaruh dampaknya kepada sandang, pangan, dan juga iman. Berpengaruh pula kepada ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Sehingga perilaku masyarakat sekarang mudah cepat marah, mudah naik darah. Dengan persoalan kecil saja yang disampaikan kepadanya sudah membuat dia murka. Ini terjadi di persimpangan jalan yang ramai. Ketika itu ada pengendara dengan seenaknya saja menyerobot ke depan, sehingga jalan yang sudah macet jadi tambah macet. Lalu ada orang yang memberitahukan, "Bapak jangan nyerobot begitu saja, memang sudah macet, jadi tambah macet." Apa yang terjadi? Orang itu tidak senang, orang itu marah, sehingga terjadi percekcokan atau pertengkaran. Untungnya dapat dilerai. Loh, yang salah, loh yang marah. Bapak, Ibu, saudara, saudari sedharma yang berbahagia, dulu mereka kalau shopping itu ke Transmart, Carrefour, Aeon, dan lain-lainnya. Tapi sekarang ke Indomaret saja sudah tidak. Mengapa? Karena ekonominya yang labil, tersangkut utang piutang, sedangkan kebutuhan berjalan terus. Sehingga banyak orang yang stres. Belum lama ini kita dengar ada seorang ibu yang dengan teganya membunuh anaknya sendiri. Setelahnya dicek, ternyata kesehatannya terganggu, yaitu batinnya terganggu. Ini berarti mereka sedang lemah imannya. Para bapak dan ibu, saudara, saudari sedharma yang berbahagia, lain lagi yang kita lihat maupun kita
dengar di berbagai media, misalkan ada pembunuhan, ada pencurian, ya, ada begal, ya, dan lain-lain. Ini merupakan bahwa iman mereka sedang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana? Kan iman itu kita sendiri yang mewujudkan. Ya. Bagaimana untuk mewujudkan bahwa kita beriman sebagai umat yang beragama? Hendaknya banyak-banyak berdoa, bermeditasi, introspeksi, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan sesuai dengan nilai-nilai luhur Dharma. Nilai-nilai luhur Dharma itu metta, karuna, mudita, dan upeka. Metta adalah cinta kasih, kasih sayang, karuna, belas kasihan, mudita atau simpati, bahagia melihat orang lain berhasil atau kebahagiaannya mereka berhasil, sedih melihat orang menderita, upeka, keseimbangan batin. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kalau sifat-sifat luhur ini dapat kita kembangkan, apalagi banyak saudara-saudara kita dari berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan atau donasi. Kalau Anda memberi bantuan-bantuan atau donasi, berarti Anda menjalankan jalan kebenaran Dharma pula. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang iman dan imun. Tentunya dengan harapan, mari kita perkuat iman dan imun. Dengan iman dan imun yang kuat, berarti kita akan sehat, bahagia, damai, dan sejahtera. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Yakinlah Tien Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu melindungi, membimbing, serta memberkahi kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang membuka hati dan pikiran dalam menerima Dharma mulia ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari atas perhatiannya. Terima kasih kepada Dharmotri. Salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.